Shalom, saudara. Saudara pernah gak dalam hidup ini bertanya, siapa yang sedang memimpin hidupku? Seringkali kita berpikir bahwa kita sepenuhnya memegang kendali atas hidup kita. Tapi pada kenyataannya, hidup kita selalu dipengaruhi oleh sesuatu ya, saudara. Ada orang yang hidupnya dipimpin oleh ketakutan, ada orang yang hidupnya dipimpin oleh ambisi, oleh amarah, mungkin oleh kebutuhan untuk diterima. Ada orang-orang juga yang dipimpin oleh keinginan-keinginannya, saudara. Saudara pernah gak berpikir bagaimana kalau sebenarnya akar dari berbagai pergumulan yang kita hadapi ini ya saudara ya, adalah karena kita menyerahkan kemudi hidup kita kepada pribadi yang salah, saudara, kepada hal yang salah. Kadangkala keinginan yang memimpin hidup kita, kadangkala perasaan yang memimpin kita, kadangkala amarah yang memimpin kita, kadangkala kebiasaan-kebiasaan kecil yang memimpin kita, saudara. Dan tanpa kita sadari, kita jadi kehilangan arah dalam hidup ini. Dan mungkin hari ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah siapa yang sedang memimpin hidupku. Hari ini kita sampai pada episode yang terakhir saudara dari seri Belajar Menguasai Diri saudara. Dalam seminggu ini kita sudah belajar ya tentang banyak hal bagaimana kita bisa menguasai diri kita saudara. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Kita belajar bahwa tidak semua perasaan harus jadi keputusan kita. Kita juga belajar bagaimana memproses amarah kita dengan benar saudara. Dan kemarin kita juga sudah belajar bahwa hal kecil yang terus kita biarkan dapat mengendalikan hidup kita. Tapi hari ini kita sampai pada akhir, pada inti dari semuanya bagaimana kita menguasai diri kita. Karena pengendalian diri bukan hanya bicara tentang bagaimana menjadi lebih kuat, saudara. Pengendalian diri bukan hanya bicara tentang bagaimana kita berusaha lebih keras. Tapi pengendalian diri akan dimulai ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Di hari saya mau ajak kita angkat pujian ini bersama, saudara. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saudara, firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan selanjutnya saya mau ajak kita buka bersama Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, saudara.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, menarik ya bahwa penguasaan diri atau pengendalian diri ini termasuk dalam buah roh, saudara. Ini berarti pengendalian diri bukan hanya bicara tentang hasil usaha manusia, saudara. Tapi pengendalian diri adalah buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita mencari teladan sempurna tentang pengendalian diri, kita akan menemukan Yesus adalah teladan yang sempurna ya, saudara. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus dihina, Yesus ditolak, Yesus dikhianati, Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Yesus tidak hidup dipimpin oleh emosinya, saudara. Yesus tidak hidup dipimpin oleh tekanan manusia. Yesus tidak hidup dipimpin oleh ketakutan. Tapi Yesus hidup dipimpin oleh kehendak Bapa. Kalau kita mengingat momen yang terjadi di Taman Getsemani ya, saudara, beberapa bulan yang lalu saya sempat bicara tentang hal ini juga. Di sana Yesus tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dia alami sebentar lagi, saudara. Dia tahu penderitaan yang sedang menantinya. Dia tahu ada salib di depannya. Dan di dalam pergumulan yang begitu berat, Yesus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kalau kita renungkan kalimat ini ya saudara ya, ini adalah sebuah gambaran pengendalian diri yang sangat indah, saudara. Mungkin paling indah yang kita temukan di dalam Alkitab, saudara. Karena dalam situasi yang sulit yang saat itu Yesus alami sekalipun, dia memilih untuk tetap mengikuti kehendak Bapa. Bahkan ketika dia tahu bahwa itu tidak mudah. Hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa poin, saudara, yang bisa kita pelajari di akhir seri ini untuk bagaimana kita benar-benar memahami siapa yang memimpin hidup kita. Dan biar kita memberikan kendali hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama kita perlu pahami, saudara, bahwa kita semua sedang dipimpin oleh sesuatu. Tadi saya sudah sampaikan ya, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa kita sepenuhnya memegang kendali atas hidup kita. Tapi pada kenyataannya hidup kita ini kan selalu dipengaruhi oleh sesuatu. Ada yang dipimpin oleh ketakutan, ambisi, amarah, kebutuhan untuk diterima. Ada orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan-keinginannya gitu ya saudara ya. Sehingga hari ini ada sebuah pertanyaan penting yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah Tuhan yang memimpin hidupku? Ya, yang kedua saudara, kita belajar bahwa pengendalian diri bukan sekedar menahan diri. Saudara, banyak orang menganggap pengendalian diri adalah sebuah kemampuan untuk terus-menerus menahan diri. Menahan marah, menahan keinginan, menahan godaan. Memang betul hal itu penting saudara. Tapi kita perlu pahami saudara, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka cepat atau lambat kita akan jadi lelah. Karena kita manusia yang terbatas. Ya itu sebabnya dalam ayat yang tadi kita baca, Paulus tidak katakan jadilah lebih kuat. Bukan, dia tidak suruh kita jadi lebih kuat, tapi dia berkata hiduplah oleh roh. Karena kekuatan untuk berubah, saudara, kekuatan untuk kita menguasai diri kita bukan berasal dari diri kita sendiri. Tapi berasal dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Ya, yang ketiga saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diubahkan. Ya, kalau bicara tentang buah, saudara, buah tidak muncul dalam satu malam, ya. Tapi buah itu kan bertumbuh. Perlahan-lahan, hari demi hari. Demikian juga dengan pengendalian diri, saudara. Ya, hari ini mungkin kita masih bergumul, mungkin kita masih jatuh, mungkin kita masih gagal. Tetapi ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, maka Roh Kudus perlahan-lahan akan membentuk hati kita, akan mengubahkan hati kita. Hal-hal yang dulunya menguasai kita akan mulai kehilangan kuasanya, saudara. Kalau dulu ada keinginan-keinginan daging, ada dosa yang menguasai hidup kita, ketika kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang dulu menguasai kita ya saudara akan mulai kehilangan kuasanya. Hal-hal yang dulu mungkin sulit untuk kita lepaskan, mungkin dosa yang mengikat kita,
akan mulai berkurang pengaruhnya saudara ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan. Roh Kudus akan bekerja mengubahkan kehidupan kita. Dan yang terakhir hari ini saudara, menyerahkan kemudi hidup kita setiap hari. Saudara, bicara hidup yang dipimpin oleh Roh bukan keputusan satu kali saudara, tapi keputusan setiap hari. Bagaimana setiap pagi ketika kita bangun tidur kita kembali memilih. Kita katakan, Tuhan pimpin pikiranku hari ini. Tuhan pimpin perkataanku hari ini. Tuhan pimpin emosiku hari ini. Pimpin keinginanku hari ini. Pimpin keputusan-keputusanku hari ini. Dan setiap hari kita lakukan hal yang sama. Menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Semakin kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengalami kebebasan yang sejati. Saya berdoa biar hari ini di akhir seri kita tentang menguasai diri saudara, kita belajar banyak hal. Bukan hanya belajar tapi kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berdoa biar hari ini di akhir seri ini kau boleh sungguh-sungguh menyerahkan kendali hidupmu kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan menguasai hidupmu sepenuhnya. Hari ini saya gak tahu apa yang jadi keberadaan setiap kita satu demi satu. Mungkin masih ada area dalam hidupmu yang masih sulit untuk kau serahkan kepada Tuhan. Mungkin masih ada kekhawatiran yang masih ingin kau kendalikan, kau coba atasi dengan kekuatanmu sendiri. Mungkin masih ada amarah yang kau simpan, masih ada kebiasaan yang mengikat, yang masih belum bisa kau lepaskan. Mungkin masih ada keinginan yang begitu menguasai hatimu. Tapi hari ini ketahuilah, tidak ada satu orang pun yang bisa langsung sempurna saudara. Gak ada seorang pun yang bisa langsung berhasil mengendalikan semuanya. Tapi hari ini kabar baiknya bagi setiap kita. Kau tidak diminta untuk melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi ada Tuhan yang mau menuntun langkahmu. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagimu. Mungkin selangkah demi selangkah. Mungkin satu hari demi satu hari, saudara. Karena perubahan yang sejati bukan dimulai ketika kita menjadi lebih kuat. Tapi perubahan yang sejati akan kita alami ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, pimpin langkahku. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku,
Sepanjang seri ini kita belajar tentang bagaimana kita menguasai diri kita. Hari ini biar setiap kita memahami bahwa pengendalian diri bukan sekedar kemampuan untuk berkata tidak, tapi pengendalian diri adalah hasil dari sebuah kehidupan yang berkata iya kepada Tuhan, yang berkata kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan, pimpin hidupku. Semakin kau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus membentuk, mengubahkan hidupmu, menolong engkau, menuntun engkau sampai kepada rancangannya yang sempurna. Dan pada akhirnya biar setiap kita memahami bahwa yang mengubah hidup kita bukan karena hasil usaha kita, tapi karena karya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan, pimpin aku Tuhan. Aku gak mampu berjalan dengan kekuatanku sendiri. Aku gak mampu untuk lepas dari ikatan belenggu dosa ini dengan kekuatanku sendiri. Aku gak mampu mengalahkan keinginan dagingku dengan kekuatanku sendiri. Aku gak mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Aku gak mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar dengan kekuatanku sendiri. Tapi aku butuh Tuhan memimpin seluruh kehidupanku, memimpin seluruh langkah kehidupanku. Kalau engkau orangnya, pagi hari ini kau boleh angkat tanganmu, saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang mengangkat tangan mereka, setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan, aku membutuhkan Engkau menolongku, aku membutuhkan Engkau Tuhan untuk menuntun langkahku, untuk memimpin kehidupanku. Sebab aku tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Sebab aku tidak mampu melewati setiap tantangan di dalam kehidupan ini kalau bukan Tuhan yang berjalan di depanku, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepadaku. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan, mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa biar kekuatan dari Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Setiap mereka yang pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan pegang kendali atas hidupku. Hari ini hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus menguasai kehidupan setiap mereka, menaungi kehidupan setiap mereka, menolong mereka, menuntun mereka, memimpin setiap langkah mereka, menguatkan setiap mereka di dalam pengharapan. Biar dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil, biar dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, kami bisa menguasai diri kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, tapi karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat itu, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima kebenaran firman Tuhan dengan hati penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa saudara biar di akhir seri kita tentang menguasai diri ini menjadi langkah awal bagi setiap kita untuk hidup semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Biar hidupmu terus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus yang akan menuntun engkau, menolong engkau, menguatkan, dan membawa engkau sampai kepada rancangan Tuhan yang sempurna di dalam hidupmu. Kalau firman Tuhan hari ini menguatkan saudara dan saudara diingatkan akan seseorang yang membutuhkan ini, saudara bisa share saudara biar jadi berkat untuk semakin banyak orang. Saudara juga yang punya kesaksian atau permohonan doa, saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Dan saudara yang diberkati hari ini, saudara bisa tuliskan di kolom komentar, Tuhan pimpin hidupku. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bekerjalah